kesempatan yang diberikan, dan saya pada kasus yang pertama ini berperan sebagai coach, dan Bapak Regan Yosi berperan sebagai coach, dan Ibu Niki berperan sebagai mulai. Oke. Selamat siang Bapak. Selamat siang Regan. Hari ini kemungkinan kita agak lama untuk bercakap-cakap. Bagaimana? Oh, tidak apa-apa Pak. Bapak perhatikan bahwa kamu kalau dalam kegiatan kelompok belajar di kelas, kamu tidak mau kerjasama dengan teman-teman. Mengapa demikian? Saya memang seperti itu. Karena sebenarnya hal itu membuat saya tidak nyaman dengan teman-teman yang mengatakan saya ini egois. Saya perlu seseorang untuk membicarakan masalah ini. Dan saya mau bertemu dengan Bapak untuk kiranya bersedia membantu saya. Kalau apa yang bisa Bapak bantu dan apa yang ingin kamu capai dari percakapan di hari ini? Saya hanya ingin mendapat solusi dari masalah saya untuk merasa nyaman dengan teman-teman di kelas, apalagi bekerja sama di kelompok belajar. Lalu, mengapa kamu tidak mau bekerja sama dengan teman-teman? Karena saya merasa tidak cocok dengan teman-teman, Pak. Tidak cocok? Bagaimana maksud kamu? Coba sekarang kamu ceritakan kepada Bapak apa yang kamu rasakan saat ini. Begini Pak, saya merasa kalau saya bekerja sama dengan teman-teman dalam kelompok, saya tidak bisa membuat tugas kelompok secara bersama. Karena ada teman yang hanya suka bermain, tidak mau mengerjakan tugas kelompok. Lalu, masalah apa lagi yang menyebabkan kamu tidak mau bekerja sama? Dan ada teman yang suka hanya pendapatnya didengar. Oh, begitu. Kalau begitu, apa yang membuat kamu merasa tidak nyaman dengan teman-teman? Saya merasa kalau saya itu tidak bisa bekerja sama sehingga saya dikatakan egois. Apa perasaanmu ketika teman-teman mengatakan demikian? Saya sangat kecewa dan saya sakit hati, Pak. Oke. Coba kamu jelaskan bagaimana itu bisa terjadi. Begini, Pak. Ketika saya berada dalam kelompok dan kami mendapat tugas dan saya segera mengerjakannya tanpa bekerja sama dengan teman-teman, dan setelah selesai saya langsung membawanya ke guru dan guru bertanya, apa ini dikerjakan bersama dan penilaian dilakukan secara berkelompok, bukan perorangan. Oh, begitu ya. Bagaimana pendapat teman-teman dalam kelompok? Teman-teman mengatakan kepada saya bahwa saya itu egois, Pak. Oh, jadi kamu bekerja sama dengan teman-teman dan akhirnya merasa tidak nyaman dengan mereka. Iya, Pak. Oke. Bapak mau tahu, selama ini apa yang sudah kamu lakukan untuk bisa menjalani kerja-kerja berkelompok? Saya mau berusaha untuk bekerja sama, tapi
saya sama sekali tidak bisa karena teman-teman yang suka bermain, suka pendapatnya yang didengar saja. Bagaimana untuk pelajaran yang lainnya? Pada pelajaran yang lain, saya pun sulit untuk bekerja sama karena mereka pun hanya mau bercerita yang bukan pelajaran atau tugas yang diberikan. Oh, begitu ya. Nah, kalau pada pelajaran olahraga, saat kamu bermain bola voli, bagaimana cara bermainnya? Kami dibagi berkelompok oleh guru olahraga yang masing-masing terdiri dari 6 orang yang saling berlawanan. Kami dalam satu kelompok saling membantu untuk mengambil bola dan saling mengoper, dan akhirnya kami bisa menang karena ada kerjasama. Apalagi dalam kelompok kami ada teman yang jago bermain, smash-nya kuat sekali, Pak. Iya. Kemenangan yang kalian peroleh apakah hanya hasil usaha atau kerja dari satu orang? Tidak, Pak. Kemenangan atas kerjasama dan karena kami saling membantu. Ya, kamu sudah paham betul. Kalau begitu, bagaimana kerjasama kamu dalam kelompok di kelas? Dalam kelompok belajar di kelas, kita harus bekerja sama dan saling membantu, sama seperti saat bermain bola voli. Nah, kira-kira untuk beberapa hari ke depan yang akan kamu lakukan dalam belajar apa ya? Nah, ini Pak yang membuat saya masih bingung. Dari beberapa hal yang sudah kamu, Regen, jelaskan tadi, hal mana yang menurut kamu menjadi prioritas pertama? Oh iya Pak, pertama saya akan berusaha bekerja sama dengan teman-teman. Yang kedua, saya akan coba mendengar pendapat teman dan mengatakan kepada teman yang suka bermain untuk fokus pada tugas kelompok. Begitu, Pak. Wow, itu langkah yang baik untuk kamu. Apakah ada yang lain? Saya akan mengingatkan teman-teman bahwa nilai tugas adalah nilai bersama atau nilai kelompok. Jadi kita semua harus memahami bersama-sama tugasnya. Nah, ini sangat menarik. Memahami bersama tugasnya. Coba, bisa kamu jelaskan ke Bapak lebih jauh lagi? Iya Pak, saya akan menjelaskan kepada teman-teman agar mereka pun dapat memahami secara bersama. Memberi kesempatan teman yang sudah benar-benar mengerti menjelaskan kepada teman yang belum mengerti. Begitu. Bagus. Lalu komitmen apa yang akan kamu lakukan untuk menjalankan rencana kamu ini hari ini? Ketika kami akan dikelompokkan dan dimintakan guru untuk bekerja sama mengerjakan tugas kelompok, saya berjanji akan bekerja sama, Pak. Lalu siapa yang dapat membantu kamu untuk menjalankan komitmen kamu ini? Saya akan meminta teman dekat saya untuk mengingatkan saya tentang komitmen saya. Sebelum kelompok dibentuk,
dan saat diskusi kelompok. Baik sekali. Oke, kamu pasti bisa. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Demikian coaching kami pada kasus yang pertama di kelompok yang ketiga. Terima kasih.